Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia Lestari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dengan NIM 86066287. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial online yaitu mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik. Tonton video saya sampai habis ya. Yang pertama mau saya bahas di sini adalah modul 1, kegiatan belajar 2, yaitu membahas tentang teori-teori perkembangan manusia. Yang pertama A, peran ilmu psikologi perkembangan dalam pendidikan. Dan bagian B ini membahas tentang ragam teori perkembangan. Ada pula 5 teori, yaitu yang pertama teori psikososial, yang kedua ada teori konstruktivisme, yang ketiga ada teori sosiokultural, yang keempat ada teori belajar sosial, dan yang kelima ada teori sistem ekologi. Yang pertama, teori psikososial. Erikson mengembangkan teori psikososial menurutnya. Tahap perkembangan anak dapat dibagi menjadi 8 tahap, yaitu sebagai berikut. Dan yang kedua adalah teori konstruktivisme. Piaget, seorang pakar teori konstruktivisme, membagi tahap perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah sensori motor, yang kedua adalah pra-operasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang keempat adalah operasional formal. Dan yang ketiga ada teori sosiokultural yang dijelaskan sebagai berikut. Dan selanjutnya ada teori belajar sosial. Dan yang kelima adalah teori sistem ekologi yang dijelaskan sebagai berikut. Sekian tugas video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, bye-bye. Ada pula komponen penyusun bahasa, itu ada 5. Yang pertama adalah fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga adalah semantik, yang keempat adalah sinteks, dan yang kelima adalah pragmatik. Selanjutnya kita membahas teori perkembangan bahasa. Itu ada 3, yang pertama ada teori empiris, yang kedua ada teori nativisme, dan yang ketiga adalah teori interaksi. Selanjutnya kita membahas tahap perkembangan bahasa yang dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya kita membahas tentang bilingualisme. Bilingualisme atau kedwibahasaan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 2 bahasa sekaligus secara bergantian dalam berkomunikasi dengan seseorang. Ada pula faktor pendukung dari bilingualisme. Yang pertama adalah lingkungan masyarakat dan keluarga. Yang kedua adalah sistem pendidikan. Dan yang ketiga adalah faktor usia dan motivasi belajar. Ada pula manfaatnya bagi peserta didik yang dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya saya akan membahas modul 6 kegiatan belajar 1, yaitu mengenai aplikasi teori perkembangan dalam pendidikan yang dijelaskan sebagai berikut.